Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Ibu Winda Saptaniarsi SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teks laporan observasi kelas 10 fase E. Apakah kamu pernah mengamati sesuatu, misalnya benda, lingkungan sekitar, hewan, manusia, tumbuhan, atau yang lainnya? Mengamati biasa disebut dengan observasi, yaitu mengamati sesuatu dengan teliti. Kegiatan memperhatikan dengan teliti ini dapat menambah kita mendapatkan informasi terkait apa saja yang kita amati. Sebagai contoh, ada seorang anak ketika ia berkunjung ke sebuah taman, ia mengamati sebuah rusa. Rusa adalah hewan mamalia pemamah biak. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya rangga dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahunnya, biasanya pada musim panas, terutama pada rusa jantan. Tahukah kamu, dari hasil pengamatan tadi, bisa ditulis dalam bentuk laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan informasi yang telah diamati. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menjelaskan sesuatu objek observasi atau pengamatan seperti alam, hewan, tumbuhan, hasil karya manusia, fenomena sosial, dan fenomena alam secara apa adanya berdasarkan fakta-fakta mengenai bagian atau aspek yang didapatkan melalui pengamatan serta berdasarkan klasifikasi berjenjang antara kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Teks ini memberikan penjelasan tentang bentuk objek, bagian-bagian, komponen-komponen, ciri-ciri dengan sifat atau manfaat secara umum. Teks laporan observasi juga disebut dengan teks klasifikasi, karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu objek berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan penulisan teks laporan hasil observasi. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi tentang aspek, bagian, atau klasifikasi suatu objek secara apa adanya dan berdasarkan kriteria tertentu sebagai hasil pengamatan atau hasil analisis secara sistematis. Karakteristik teks laporan hasil observasi. Yang pertama, berisi fakta tentang suatu objek atau tema tunggal. Yang kedua, informasi disajikan secara urut dan berjenjang antara kelas dan subkelasnya. Yang ketiga, informasi yang disajikan merupakan hasil observasi penelitian yang sudah terbukti keberadaannya atau kebenarannya dan tidak ada pemilihan ataupun prasangka. Dan yang keempat, tidak ada penutup atau simpulan dari penulis. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan teks laporan hasil observasi yang terdiri dari ciri-ciri, manfaat, tujuan. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, kita lanjutkan pada materi berikutnya ya. Ayo, siapa di sini yang sudah mulai mengantuk? Daripada kita mengantuk, yuk kita buat kelompok dan mengerjakan latihan berikut ini. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan materi teks laporan hasil observasi. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.